Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umayyah Fatun Fatona dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan rank dan trace matrix. Definisi rank matrix. Rank dari suatu matriks merupakan M kali N adalah jumlah maksimum dari vektor baris atau kolom yang bebas linier atau independen linier. Rank dari suatu matriks merupakan dimensi dari vektor baris kolom dan zero pada matriks tersebut. Pada matriks bujur sangkar A, jika vektor baris dan vektor kolom yang bebas linear mempunyai dimensi yang sama, maka dimensi matriks tersebut merupakan rank matriks. Nah, misalnya diketahui matriks A berukuran M kali N. Nah, contohnya itu seperti ini. Selanjutnya di sini ada notasi rank suatu matriks. Rank matriks dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu matriks itu singular atau non-singular. Jika A matriks bujur sangkar dengan dimensi N kali N, maka yang pertama matriks A adalah non-singular apabila rank A sama dengan N. Yang kedua, matriks A adalah singular apabila rank A kurang dari N. Nah, di sini intinya tuh determinan itu tidak sama dengan 0. Jadi determinan itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ada beberapa metode untuk menemukan rank dari suatu matriks, yaitu minor matriks dan eliminasi Gauss atau OBE, operasi baris elementer. Nah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan metode minor matriks. Definisinya, jika minor matriks A dengan baris M determinan tidak sama dengan 0, dan jika minor matriks untuk baris M plus 1 determinannya sama dengan 0, maka matriks A mempunyai rank sebesar M atau rank A sama dengan M. Nah, kita langsung ke contoh. Ini contoh soalnya. Tentukan rank dari matriks berikut. A sama dengan 1, 2, 1, 3, 6, 3, 5, 10, 5. Solusinya tuh determinan A sama dengan matriks yang ini kan 3 kali 3 ya. Nah, yang pertama tuh menggunakan metode Sarus. Nah, determinan matriks 3 kali 3 yang ini. Kita menggunakan metode Sarus. Berarti 1, 2, 1, 3, 6, 3, 5, 10, 5. Terus yang ininya 1, 2, 3, 6, 5, 10. Nah, kita hitung dulu. Kan ini 1 kali 6 kali 5, 30. Terus 2 kali 3 kali 5, 30. Terus 1 kali 3 kali 10, 30. Nah, terus dikurang 2 kali 3 kali 5, 30. 1 kali 3 kali 10, 30. 1 dikali 6 kali 5, 30. Sama dengan 0. Nah, kan tadi determinan itu nggak boleh sama dengan 0 kan. Nah, determinan matriks A ukuran 3 kali 3 dan 0. Ini menunjukkan bahwa rank A tidak boleh sama dengan 0 atau rank A kurang dari 0. Dikarenakan 3 kali 3 sama dengan matriks 3 kali 3 sama dengan 0, kita ubah menjadi matriks 2 kali 2. Nah, ini kan matriks awalnya 3 kali 3, 1, 2, 1, 3, 6, 3, 5, 10, 5. Nah, yang pertama M 2 kali 2 sama dengan, kita tutup yang baris ketiga, kolom ketiga. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Nah, 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Sama dengan 0. Terus kita tutup yang ini sama yang ini. Yang ini sama yang ini. Nah, berarti 1, 1, 3, 3. 1, 1, 3, 3. Sama dengan 1 dikali 3, 3. 1 dikali 3, 3. Sama dengan 0. Nah, terus selanjutnya kita tutup yang ini sama yang ini. 2, 1. Ini kan 2, 1, 6, 3. 2, 1, 6, 3. Sama dengan 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Sama dengan 0. Nah, terus kita tutup yang ini sama yang ini.
maaf ya, yang ini sama yang ini ya kan, hasilnya 1 2 1 2 5 10. Yang ini 6 dikurang 6 sama dengan 0. Terus kita tutup yang ini 1 2 5 10. Hasilnya 10 dikurang 10 sama dengan 0. Terus yang ini 1 1 5 5, berarti 5 min 5 5 dikurang 5 sama dengan 0. Terus yang ini 2 1 10 5. Nah, 2 kali 5 10, 1 kali 10 10. Berarti hasilnya 0. Dikarenakan matriks 2 kali 2 itu hasilnya semuanya sama dengan 0, maka kita mengubah menggunakan partisi. Nah, kita ubah ke kita ubah ke partisi. Nah, yang ini kan ini ada matriksnya ya. Nah, partisinya bebas, kita ambil gini. Nah, kita ambil gini. Kan ini berarti matriksnya 1. Berarti matriks 1 sama matriks satunya kan 1. Berarti sama dengan 1. Nah, terus yang kedua ini contohnya misalnya gini. Nah, ini matriks 1 kali satunya kan ini berarti 5. Berarti sama dengan 5. Nah, maka si matriksnya itu tidak sama dengan 0 kan, karena ada 1 sama 5 ada hasilnya. Nah, maka rank dari matriks tersebut adalah 1 gitu. Jadi kan di sini di terakhirnya tuh matriksnya tuh 1 kali 1, jadi ranknya tuh 1 kali 1. Selanjutnya kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss melalui transformasi baris elementer terhadap baris dan kolom matriks sehingga membentuk matriks Hermite kanonikal, yaitu yang pertama, matriks yang setiap elemen di atas atau di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi yang segitiga segi bawah itu harus bernilai 0. Terus yang diagonal utamanya harus sama dengan 1. Nah, hasil transformasi matriks tersebut melalui operasi baris elementer atau OBE membentuk matriks identitas atau I atau segitiga atas dengan baris dan kolom sebesar M. Maka matriks A mempunyai rank sebesar M atau rank A sama dengan M. Nah, kita langsung ke contoh aja. Kan kita menggunakan eliminasi Gauss ya. Kayak biasa kita menggunakan eliminasi Gaussnya. Ini kita yang pertama kan ini ada matriks, contohnya tuh ada matriks B. Contohnya matriksnya tuh 2 1 1 3 2 4 2 1 3. Nah, terus kita ubah yang B1-nya. Baris pertama. Berarti kita ubah 1 kali 2 1/2. Nah, terus kita ubah lagi yang B21 yang itu, terus kita ubahnya jadi min 3/2. Terus yang B31 kita ubah min 1, dikalinya min 1. Nah, berarti hasilnya 1 1/2 1/2 0 1/2 5/2 0 0 2. Nah, selanjutnya kita ubah yang B baris 1/2 B12 yang ini. Nah, hasilnya tuh 1 0 min 2 0 1/2 5/2 0 0 2. Nah, terus kita ubah lagi yang baris kedua kali 2. Nah, hasilnya 1 0 min 2 0 1 5 0 0 2. Selanjutnya kita ubah lagi
yang B13 sama B23. B13 kali 1, B23 dikali min 5/2. Hasilnya 1, 0, min 2, 0, 1/2, 5/2, 0, 0, 2. Selanjutnya kita ubah lagi yang B3 sama ininya 1/2. Jadinya hasilnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, dikarenakan ini kan tadi kan matriks yang setiap elemen di atas atau di bawah diagonalnya utamanya 0 kan. Nah, ini kan udah memasuki yang pertama ya, satu yang pertama diagonalnya 0. Terus yang diagonal utamanya itu 1. Nah, ini diagonal utamanya itu 1. Jadi ini tuh 3 kan. Maka rank A-nya maka rank B-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya ada contoh juga. Tentukan rank dari matriks berikut. C sama ini 3 kali 4. 1, 1, min 1, 3, 2, min 2, 6, 8, 3, 5, 7, 8. Nah, solusinya kan tadi ini matriksnya 1, 1, 1, min 1, 3, 2, min 2, 6, 8, 3, 5, min 7, 8. Nah, kita ubah yang B21 min 2, B31 min 3. Hasilnya 1, 1, min 1, 3, 0, min 4, 8, 2, 0, 2, min 4, 0, min 1. Terus kita ubah lagi B32 1/2, terus B2 1/4. Nah, berarti hasilnya 1, 1, min 1, 3, 0, 1, min 2, min 1, 2, 0, 0, 0, 0. Nah, 0, 0, 0, 0, 0. Terus yang selanjutnya B12 dikali min 1. Yang ini. Jadi 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, min 2, 0, 7/2, min 1/2, 0. Nah, kan tadi diagonal kan ini udah beres ya. Nah, tinggal kan diagonalnya kan harus 0. Terus kalau yang diagonal utamanya itu kan 1. Nah, di sini udah ada di sini tuh udah ada diagonalnya kan 0, 0. Terus ini diagonal utamanya 1, 1. Nah, ini jadinya I2. Hasilnya kan I2 1, 7/2, min 2, min 1/2, 0, 0, 0, 0. Maka jadi rank C-nya sama dengan 2. Selanjutnya di sini ada rank matriks. Rank matriks adalah jumlah elemen diagonal utama pada matriks bujur sangkar atau kuadrat. Jika matriks A adalah bujur sangkar kuadrat ukuran M kali N, maka matriks A dinyatakan oleh A jika diketahui matriks A. Nah, ini contoh matriks A-nya. Terus matriks dari A, jika suatu matriks bujur sangkar adalah penjumlahan elemen-elemen pada diagonal utama matriks tersebut. Jadi matriks itu kita menjumlahkan diagonal utamanya aja. Jadi cuman kita ngejumlahin yang diagonal utamanya aja. Nah, di sini contoh, tentukan rank dari matriks berikut. Contoh matriks C sama dengan 1, 4, 3, 2, 5, 4, 1, min 3, min 2. Solusinya kan tadi kita cuman menjumlahkan elemen-elemen pada diagonal utamanya kan. Jadi
ditambah 5 dikurang min 2, hasilnya 4. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.